Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Yang hari ini kita akan mengangkat tema dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kenyataan dalam kehidupan ini banyak orang yang menginginkan kesibukan. Senang kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Berdiam diri menjadi sesuatu yang sangat sulit. Rasanya ingin melakukan sesuatu kalau bisa yang serba cepat mendapatkan hasil. Tetapi apakah hal-hal seperti itu yang memang sungguh-sungguh menjadi bermakna di dalam kehidupan ini? Apakah yang serba cepat dengan hiruk pikuk yang menyertai akan membuat kita mendapatkan makna yang terbaik? Nah, di dalam bacaan kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu dilakukan oleh orang percaya. Ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita diambilkan dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini didasari oleh sebuah peristiwa ketika bangsa Yehuda sedang berada di dalam ancaman serangan bangsa Asyur. Tapi sayangnya bangsa Yehuda mencari pertolongan di luar Tuhan. Mereka mengharapkan bangsa Mesir bisa memberikan bantuan untuk menolong bangsa Yehuda lepas dari serangan bangsa Asyur. Mereka sudah mengirimkan biaya, mengirimkan upeti kepada bangsa Mesir supaya bangsa Mesir bisa segera menolong dengan cepat seperti yang mereka inginkan, yang mereka pikirkan. Tetapi ternyata yang terjadi kontraproduktif dengan apa yang mereka inginkan. Bukannya mereka terlepas dari serangan bangsa Asyur, malah mereka seperti menambah masalah baru karena seperti diperbudak kembali oleh bangsa Mesir. Seolah-olah peristiwa bangsa Israel mengalami perbudakan oleh orang-orang Mesir terulang kembali dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita ketika kita menginginkan permasalahan kita dengan cepat terselesaikan dengan cara kita, dengan apa yang kita pikirkan, justru hasilnya berlawanan dengan yang kita harapkan. Dan pada titik ini, saudara-saudara, waktu itu Tuhan kemudian berfirman kepada bangsa Yehuda supaya mereka mendengarkan Tuhan. Mereka diharapkan yang pertama supaya mereka bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ada satu bagian penting yang Tuhan inginkan dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu. Mereka berbalik dari sikap hidup yang menjauh dari Tuhan. Mereka mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Tuhan ingin bangsa Yehuda kembali datang kepada Tuhan, bertobat, diam di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mengharapkan supaya mereka juga tinggal tenang dan percaya, karena disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Mereka didorong untuk tenang menghadapi segala situasi dan kemudian percaya bahwa Tuhan punya cara di dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapi. Dan disinilah sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan pertolongan yang terbaik. Tetapi sayangnya ketika bangsa Yehuda mengandalkan sesuatu di luar Tuhan, mereka mendapatkan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita untuk bisa diam di hadapan Tuhan. Kita berada di dunia yang seringkali terasa sibuk. Bahkan ketika kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini pun mencari-cari kesibukan supaya kita bisa melakukan sesuatu.
Padahal bukankah sebenarnya di masa-masa ini ada banyak kesempatan untuk kita tinggal diam di hadapan Tuhan. Dan justru saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk introspeksi. Hal apa yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari pertobatan kita justru ketika segala sesuatunya melambat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apa sih yang perlu kita ubah supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan? Kita perlu mengalami pertobatan dan terus bertobat di hadapan Tuhan, memperbaiki segala sesuatu yang perlu kita perbaiki. Hal yang kedua yang bisa menjadi refleksi kita bersama adalah supaya kita tinggal tenang dan percaya, karena disitulah kekuatan yang kita miliki. Bahwa tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan ini bagian yang penting dalam hidup kita. Ketika orang banyak menginginkan segala sesuatu yang serba cepat, hal-hal yang instan begitu laku, hal-hal yang membawa hiruk pikuk, hal-hal yang bisa dilakukan dengan segala hal yang serba heboh itu membuat orang merasakan mendapat sesuatu. Justru firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Pada titik inilah kita didorong untuk melihat di dalam kehidupan kita seberapa tenang kita menghadapi situasi-situasi dalam hidup, permasalahan-permasalahan dalam hidup. Dan kita didorong untuk tetap tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Seandainya bangsa Yehuda tenang menghadapi peristiwa serangan bangsa Asyur mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di dalam hidup kita pun, ketika kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berefleksi, untuk terus mengalami pertobatan dalam hidup ini. Kita bisa diam di hadapan Tuhan, tenang dan percaya kepadanya, maka hidup kita akan terus dikuatkan di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan berefleksi dari peristiwa bangsa Yehuda diserang bangsa Asyur. Kami rindu untuk tetap terus mengalami pertobatan di dalam hidup kami, untuk diam di hadapan Tuhan. Kami rindu juga tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan bagian terbaik yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak-Mu dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Dengan kesediaan kami mengandalkan Tuhan, ketenangan kami dan kepercayaan kami akan Tuhan yang terus bertindak dalam hidup kami. Teruslah membimbing kami ya Tuhan, jadikan berkat dimanapun kami berada. Kami berserah penuh dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa memohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.